Kita menyelesaikan masalah itu harus tahu dulu latar belakang dari harus tahu dulu latar belakang dari yang bersangkutan. Karena dari latar belakang itu nantinya kita bisa mengidentifikasi apa yang melatar belakangi sehingga permasalahan itu muncul. Setelah kita identifikasi, tentunya nanti kita pelajari permasalahan ini tentunya yang melatar belakangi pasti akan kompleks dan kebanyakan itu berawal dari keluarga. Setiap masalah itu pasti berawal dari keluarga. Untuk pemecahannya, tentunya kita juga melibatkan semuanya, tidak hanya si anak yang kita selesaikan permasalahannya, tetapi juga melibatkan lingkungannya, lingkungan keluarganya terutama. Manakala nanti kita duduk bersama tanpa kita mencari siapa yang salah, yang terpenting ini, jangan mencari siapa yang salah, karena nanti kalau kita mencari siapa yang salah, permasalahan tidak akan terselesaikan, tapi akan menambah masalah. Yang penting kita harus fokus, melibatkan semuanya, dicari akar permasalahannya, kita juga menawarkan solusinya. Jangan kita yang menentukan solusinya, tapi kita tawarkan. Misalnya solusi A kira-kira bagaimana, dan ada solusi B kira-kira bagaimana, dan itu harus sepakat. Kita kan menyelesaikan masalah itu kan ada poin-poin, kan ada aturan-aturannya. Jadi aturan yang sudah kita buat ya harus kita tegakkan, dan itu sering terjadi. Kita harus komitmen bahwa kalau ada permasalahan kita punya tupoksi, kita punya aturan, ya kita aturan yang ada, dan itu menjadi payung kita ya kan, berdasarkan kebijakan ini, berdasarkan undang-undang ini, berdasarkan peraturan pemerintah baik yang dari pusat sampai ke tingkat yang terendah kota, itu yang menjadi kebijakan kita. Kalau kita mengambil kebijakan berdasarkan kasih sayang, itu kadang-kadang yang salah bisa jadi benar. Tapi kalau kita mengambil kebijakan berdasarkan keadilan, yang salah ya salah. Maka dari itu, setiap langkah yang diambil oleh sekolah itu selalu melibatkan komite, melibatkan orang tua, ya. Sehingga sekolah bisa membuat kesepakatan dengan orang tua, atau kalau sering saya sebut sebagai menyamakan persepsi bagaimana cara mendidik anak. Makanya kami di sekolah melengkapi apa yang tidak didapatkan anak-anak kita di rumah, terutama masalah etika. Kita menyelesaikan masalah itu harus dilihat siapa yang bermasalah, karena tidak semua masalah bisa diterapkan sama terhadap semua anak. Itu yang terpenting. Dan yang kami lakukan di sini dan hasilnya bisa dilihat, kita lewat unsur ini, agama. Iya, itu yang paling dari sekian yang sudah pernah kami coba. Contohnya gini, setiap hari kita ajak anak-anak kita, semua warga, baik guru, baik karyawan, untuk sholat duha. Itu sangat kelihatan hasilnya, sangat kelihatan hasilnya. Jadi tiap anak permasalahan, kita nggak bisa, cara ini yang paling efektif, nggak bisa. Karena efektif di A belum tentu efektif di B. Jadi harus ada second opinion yang pokoknya harus dinamis ada dalam penyelesaian. Benar. Kita menyelesaikan jangan sampai menunggu kasus, tapi kita harus punya waktu. Istilahnya jemput bola. Sebelum kasus terjadi, kita sudah masuk ke anak. Udah tindakan preventif. Itu sangat aktif sekali. Kalau kita sudah sebelum terjadi, tapi kita sudah memberikan pendampingan, insya Allah kasus-kasus itu. Bagaimana Ibu tahu kasus ini akan terjadi, sehingga Ibu sudah melakukan tindakan preventif tersebut? Seorang pendidik itu pasti ada sesuatu yang lebih, rasa kepekaan itu sangat luar biasa. Kita melibatkan, kalau di sekolah kan ada guru bimbingan konseling. Nah, itu kita
minta jadwal. Oke. Ada jadwal setiap saat itu pendampingan ke anak. Dari gerak-gerik anak sudah terlihat. Oh, Oke. anak ini bermasalah. Itu tadi kita punya apa ya? Namanya intuisi ya. Intuisi. Oh. Nah, itu kita pakai. Karena dalam sebuah pengambilan keputusan itu harus melibatkan orang banyak, tentunya kita langkah pertama harus membangun apa ya, chemistry ya. Iya, dengan wali murid, dengan pihak-pihak terkait. Nah, kalau kita sudah membangun itu, nanti kalau ada permasalahan, insya Allah pasti adalah, misalnya dari wali murid ada masukan, dari ini ada masukan kita analisa, pasti nanti akan menyelesaikan. Tantangan terberat itu adalah manakala menyangkut attitude ya. Kalau sekarang sering disebut adab gitu ya, itu sangat susah karena masih ada sebagian kecil di sekolah ini yang selalu gesekan, khususnya dengan wali murid. Ya, melihat urgensi. Kalau itu penting segera diselesaikan, diselesaikan. Tapi kalau bisa ditunda, ya kita tunda, tidak masalah. Yang penting bagaimana kasus itu bisa terselesaikan dengan tidak menimbulkan dampak negatif bagi sekolah dan khususnya juga bagi anak peserta didik, juga orang tua. Atau setidak-tidaknya tidak berpengaruh pada seluruh warga sekolah. Tentunya kalau sebuah masalah Satu aja apa dua? Kalau masalah itu sudah terselesaikan, kata yang pertama tuh alhamdulillah. Dan yang kedua, semoga ini tidak terjadi lagi, baik itu terhadap yang bersangkutan atau terhadap yang lain. Dan terus memberikan pendampingan. Terus memberikan pendampingan. Sebagai tindak lanjut ya, supaya jangka panjangnya untuk ini lagi, untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Iya. Itu yang terpenting. Goalnya bahwa anak-anak SMP 2 itu manakala sudah lulus, dia mempunyai sikap dan perilaku attitude yang baik, yang diharapkan tentunya oleh sekolah, orang tua, khususnya agama, nusa dan bangsa itu. Kalau itu sudah tercapai dan itu sekolah sama orang tua selalu bersama-sama, insya Allah goal itu akan tercapai dengan sendiri.